Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita akan mengikuti ibadat Jumat pertama di bulan April. Saat ini masih dalam masa Prapaskah. Kita juga akan mendalami tema APP yang keempat. Sekarang, marilah kita siapkan hati untuk mengawali ibadat pagi ini dengan menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kita Carangnya. Marilah anak-anak kita bangkit berdiri. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, tak terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah keempat. Tema APP keempat adalah bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus. Dalam tema keempat ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan tentang pokok anggur yang benar. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita hening, menyatukan hati, dan menyesali dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau selalu hadir, menyertai dan mendampingi kami. Engkau tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya terbuka mendengarkan-Mu. Semoga berkat sabda-Mu, kami menjadi pribadi yang teguh kuat dalam mengikuti Engkau. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, mengapa kita dapat bertahan hidup sampai saat ini? Kita dapat bertahan hidup sampai saat ini karena Tuhan mengasihi kita. Kita bersama Tuhan. Anak-anak, dalam Injil tadi diceritakan bahwa Tuhan sebagai pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Kita dapat tumbuh dan berkembang karena Tuhan bersatu dengan kita. Kalau Tuhan bersatu dengan kita, maka kita akan berbuah banyak. Buahnya apa saja, anak-anak?
Buahnya antara lain, kalian menjadi anak-anak yang rajin. Kalian menjadi anak-anak yang baik, setia, suka menolong, menurut pada orang tua dan juga guru, sayang kepada orang tua, teman maupun saudara. Kalian juga mempunyai kerelaan hati untuk memberi, untuk berbagi, dan kalian juga punya kerelaan hati untuk memaafkan. Anak-anak, lakukanlah semuanya itu, karena dengan melakukan itu Tuhan bersatu dengan kalian. Begitu pula dengan tubuh kita, anak-anak. Tubuh kita ini sehat karena mendapatkan makanan yang sehat. Selain itu, kita juga harus sehat karena selain sehat, selain tubuh kita juga harus sehat, jiwa kita juga harus sehat. Bagaimanakah supaya jiwa kita sehat? Supaya jiwa kita sehat, kita harus dekat dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita dekat dengan Tuhan? Agar kita dekat dengan Tuhan, maka antara lain kita harus rajin berdoa dan juga rajin beribadat. Contohnya seperti yang beragama Islam ya pergi ke masjid, untuk yang beragama Buddha ya pergi ke wihara, yang beragama Hindu ke pura, untuk yang beragama Kristiani ya ke gereja. Nah, terlebih bagi anak-anak yang sudah menyambut Ekaristi. Nah, disitulah kalian dipersatukan oleh Tuhan. Maka kalian yang sudah menyambut Ekaristi harus menyambutnya dengan sikap yang hormat, yang sopan, tunduk dan taat berdoa. Nah, anak-anak, demikianlah renungan dari Ibu. Marilah kita tingkatkan persatuan kita kepada Tuhan dengan rajin berdoa dan juga rajin beribadat sesuai dengan agama masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan doa permohonan bagi Sri Paus. Ya Tuhan, Engkau telah memilih Bapa Paus sebagai gembala umat di dunia. Dampingilah dia agar tetap setia akan panggilannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para pemimpin bangsa kami. Semoga mereka dapat memimpin dengan penuh bijaksana, sehingga seluruh rakyat merasakan hidup damai dan sejahtera. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang menderita dan sakit, ya Tuhan, semoga melalui tangan kasih-Mu, mereka yang menderita dan sakit memperoleh kekuatan,
sehingga dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi SD Katolik Santa Maria I Kediri, ya Tuhan, berkatilah sekolah kami supaya tetap dipercaya oleh masyarakat menjadi tempat pendidikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Tuhan, berilah mereka kesabaran dan semangat agar tetap setia dalam mendampingi anak-anaknya belajar untuk mewujudkan cita-citanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengabulkannya demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa pembaktian hati kudus Yesus. Kita doakan bersama-sama. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu, dan aku ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghina perintah-perintah-Mu dan mungkir daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Engkau rajai, bukan mereka saja yang setia, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak-Mu yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah Bapanya. Jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu pengajaran yang salah atau terpisah karena percederaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan ke persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berilah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini, kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah pokok anggur yang benar. Kami adalah ranting-ranting-Mu. Kami tidak bisa berbuah tanpa-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam hidupku. Bantulah kami supaya kami dapat mewartakan kasih-Mu kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga rencana dan niat baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian ibadat Jumat pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita akhiri dengan lagu Aku Diberkati. Kita bangkit berdiri.